kenapa pengusaha lokal atau UKM malah bisa dibilang ya, ini sulit berkembang. Yang pertama, mereka itu menurut saya memang secara motivasi nggak ada, karena lingkungannya pada saat itu nggak mengajak mereka untuk punya bisnis yang besar. Jadi ya daripada gue kerja sama orang, mendingan gue bisnis sendiri. Ini statement nggak salah, tapi ini statement yang membuat kita jadinya nggak bisa besar. Indonesia ini marketnya cukup besar, dan pebisnis lokal tuh nggak banyak yang besar, gitu ya. Artinya lebih banyak perusahaan-perusahahan asing, gitu ya, yang menguasai market Indonesia. Yang ada ketemunya motivator lagi kan, gitu ya. Yang bisa, gimana caranya? Ya pokoknya bisa aja dulu kan, gitu kan. Tapi di bisnis itu kan motivasi penting, gitu. Tapi ilmu juga penting. Jadi bagaimana dia mau mengelola bisnis. Coach Yusak, selamat datang. Kang Ridwan. Salah. Alhamdulillah akhirnya setelah mengatur waktu. Setelah tiga purnama. Ya, sobat Kang Ridwan, perkenalkan ini untuk yang belum kenal ya Coach ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk yang belum kenal dulu ya, nih untuk yang belum kenal, Coach Yusak ini sangat ahli di bidang keuangan, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi kita, saya terutama nih, saya kan pengusaha UKM, banyak belajar dari beliau karena beliau punya beberapa program yang mungkin nanti Coach Yusak bisa cerita. Dan sekarang ini banyak UKM yang belajar ya, atau pengusaha belajar. Alhamdulillah. Ya. Bahkan Coach Yusak kalau saya lihat melebarkan sekali saya. Jadi ya di Foodies kan ada. Ada di mana-mana saya. Ada kok. Coach Yusak makin di mana-mana. Makin di mana-mana. Gitu. Betul. Semenjak lepas dari CEO ya Coach, kan sebenarnya. CEO Serasa Food ya. Iya, betul. Semenjak lepas dari situ kayaknya banyak fokus di edukasi ya. Iya, lebih banyak di edukasi. Betul. Boleh cerita dong Coach, sibukannya apa sekarang? Oke. Gitu. Ya, salah. Terima kasih Kang Ridwan udah ngundang gitu ya. Udah ngundang luar biasa gitu ya di channel Kang Ridwan ya. Ini perkenalan saya dengan Kang Ridwan ini sudah cukup lama sebenarnya gitu ya. Ini salah satu pemilik dari usaha yang dirintis dari nol kan. Betul. Dari nol sampai sekarang, Masya Allah, menurut saya udah sangat besar gitu ya. Kita ingat kan, kita pernah ada bikin planning bareng, kita pernah segala macam lah. Nah, jadi memang apa kegiatan saya memang sebenarnya saya aktif membantu UKM itu udah lama sebenarnya. Bahkan sebelum Serasa Food itu saya dirikan, gitu ya, udah lama, sejak tahun 2010. Insya Allah waktu itu saya udah bantu bersama dengan partner saya, guru saya Pak Budi Isman. Iya, Pak Budi Isman. Selalu bisa datang ke sini. Jadi saya waktu itu berduaan sama dia. Karena tahun itu kita melihat bahwa Indonesia ini marketnya cukup besar, dan pebisnis lokal tuh nggak banyak yang besar, gitu ya. Artinya lebih banyak perusahaan-perusahaan asing, gitu ya, yang menguasai market Indonesia. Nah waktu itu ya kita mulai berpikir, ini apa yang membuat UKM kita tuh nggak bisa besar? Kita mikir tuh apa gitu. Oh susah banget sih ada UKM 1 triliun tuh, gimana caranya? Ada sih, tapi nggak banyak gitu. Dan untuk mencari ilmu bisnis tahun segitu gitu ya, nggak banyak. Yang ada ketemunya motivator lagi kan, gitu ya. Yang bisa, gimana caranya? Ya pokoknya bisa aja dulu kan, gitu kan. Tapi di bisnis itu kan motivasi penting, gitu. Tapi ilmu juga penting. Jadi bagaimana dia mau mengelola bisnis, sehingga jangan sampai kita besarin bisnis malah banyak masalah ya. Ada masalah inilah, masalah segala macam. Nah itu yang coba kita kikis. Nah akhirnya ada beberapa kesimpulan waktu itu yang saya lihat gitu ya. Kenapa pengusaha lokal atau UKM malah bisa dibilang ya, ini sulit berkembang. Yang pertama, mereka itu menurut saya memang secara motivasi nggak ada, karena lingkungannya pada saat itu nggak mengajak mereka untuk punya bisnis yang besar. Pada saat 2010 ya? 2010-an lah, ke bawah pada saat itu. Jadi mereka tuh hanya berpikir bisnis itu adalah alternatif cara mereka mencari uang
selain mereka bekerja sama orang. Bekerja, ya bisnis. Ya, bisnis. Jadi hanya sebatas itu cara berpikirnya. Jadi ya daripada gue kerja sama orang, mendingan gue bisnis sendiri. Ini statement nggak salah, tapi ini statement yang membuat kita jadinya nggak bisa besar. Betul. Gitu loh, dari sisi mindset kan. Karena dia hanya berpikir bahwa ya kalau nggak kerja ya bisnis gitu. Betul. Jadi nggak ada kenapa gue harus bisnis gitu. Dan bisnis besar, bisnis ini gue bangun pengen sebesar apa. Jadi nggak ada. Kita cari itu sampai ke daerah-daerah segala macam. Emang mereka itu berbisnis hanya sebatas sebagai alternatif. Daripada gua nganggur, daripada gua ini, daripada akhirnya apa? Karena pikirannya dibatasin, akhirnya bisnisnya nggak bisa besar. Gitu, dibatasin. Ya 1 miliar setahun, 2 miliar setahun. Padahal kalau kita lihat dari potensi, Kang Ridwan ya. Potensi kita apa sih? Enggak. Kita punya sumber daya manusia yang cukup banyak. Kita punya sumber daya alam yang banyak. Kita punya produk turunan yang bagus-bagus. Kita punya kekuatan lah, banyak banget. Kalau saya waktu itu ke daerah-daerah, itu produknya bagus-bagus. Dia bikin snack enak, bikin produk ini enak. Cuma problemnya kenapa nggak bisa besar gitu. Kayak makan misalkan, makan keripik singkong yang dijual di supermarket nasional sama yang dijual di pinggir jalan juga saya lebih suka di pinggir jalan. Makan mie ayam yang di pinggir jalan lebih enak tuh, gitu tuh. Gerobakan gitu. Nah, artinya produk-produk UKM itu sebenarnya bagus. Cuma bagaimana mereka besar? Nah, jadi yang pertama gap-nya itu di situ. Gap-nya menurut saya adalah memang mindset-nya mereka ini terbatas. Ekosistemnya belum ada. Belum ada contoh yang bisa diikut gitu ya. Belum ada contoh. Nah, akhirnya dari situ kita coba dobrak. Itu awal dengan Pak Budi berdua? Dengan Pak Budi, ya. Oh, inisiatornya. Ya, inisiatornya. Jadi, bagaimana kita men-challenge mereka untuk berpikir lebih besar. Karena waktu itu kita pernah bikin satu slogan ya, Dream Big, Start Small. Nah, ya gitu ya. Ingat ya, Dream Big, Start Small. Jadi, mimpinya gede banget, tapi mulainya kecil-kecil. Gitu. Jangan dibalik-balik. Dream small start big gitu kan. Nah, jadi kayak gitu. Nah, dari situ saya mencari lagi gap apa lagi yang membuat UKM Indonesia ini nggak bisa berkembang. Karena waktu itu kalau nggak salah jumlah pengusaha Indonesia itu masih 0,sekian% dari jumlah populasi. Kecil. Kalau datanya kan kalau nggak salah 2% minimal kan gitu ya pada saat itu ya. Nah, jadi akhirnya kita mulai melihat apa gap selanjutnya. Gap selanjutnya adalah knowledge. Pengetahuan. Karena biar gimana bisnis ini nggak cukup hanya sekedar motivasi, harus ada pengetahuan. Bagaimana memanage bisnis, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana mengatur SDM, bagaimana mengelola marketing, budgeting, planning, itu kan ilmu semuanya. Nah, cuma ilmu yang seperti itu nggak banyak yang berbagi. Cuma ilmu itu cuma ada ya di perusahaan-perusahaan besar, gitu ya. Nah, andai kata pun ada di kampus-kampus, tapi nggak banyak akademisi yang bisa membantu UKM dalam hal mengimplementasikan teori, karena nggak gampang. Ini kan perlu praktisi gitu. Nah, kebetulan Pak Budi kan praktisi ya waktu itu, dan akhirnya kita coba cari, oh ternyata gap yang paling besar setelah motivasi, setelah mindset itu adalah knowledge. Nah, yang ada pada saat itu, ya itulah motivatornya banyak, atau ilmu-ilmu bisnis yang hanya mengandalkan insting, feeling, nggak pernah pakai data, nggak tahu strateginya segala macam. Apa sih yang dilakukan sama perusahaan-perusahaan yang besar, ya, untuk bisa berbisnis, untuk bisa menjalankan, bisa membuat bisnis itu bisa lebih besar? Tuh nggak ada tahun itu gitu. Nggak ada best practice-nya lah. Nggak ada best practice-nya, nggak ada contohnya, gitu kan? Setuju Coach. Iya kan? Soalnya toh, kalau ketemu motivator banyak gitu, tapi pada saat itu gimana gitu? Kayak contoh misalkan, kalau perusahaan lagi omsetnya lagi bagus, terus ngapain? Strateginya apa? Strateginya apa? Cara berpikirnya gimana? Cara berpikirnya kayak gimana? Yang bagus, apakah kita buat produk baru, apakah kita buat bikin market baru, apakah kita diversifikasi? Itu kan ilmu semua tuh. Ya. Lalu bagaimana meng-manage modal, mengalokasikan uang? Ini kan ilmu semua. Gitu ya. Lalu pada saat mereka mau ketemu investor, ya, bagaimana menghitung valuasi perusahaan? Bagaimana deal dengan investor? Ya kan, ini kan ilmu semua. Yang terjadi apa? Banyak yang ketipu-tipu toh pada saat itu kan. Bilangnya ketemu investor, nggak taunya ketemunya sama lender, sama orang, sama rentenir gitu kan. Dikuras, habis akhirnya bisnisnya.
Nah, itu semua penuh ilmu. Nah, akhirnya saya waktu itu berpikir untuk mengisi gap itu. Ilmu itu harus diisi. Lebih ke ilmu-ilmu yang teknikal. Ilmu-ilmu yang teknikal yang bisa dipraktekkan, yang logis, yang pakai data. Betul. Gitu. Nah, akhirnya kita buat waktu itu beberapa kurikulum waktu itu sama Pak Budisman ya, Pak Budisman dan saya bantu juga beliau menginisiasi modul Smart Business Map kalau nggak saya sebut. Itu di awal-awal tuh. Itu bagaimana kita mapping sebuah bisnis gitu ya. Insya Allah sekarang itu juga udah banyak banget alumni-nya. Oh, alumni udah banyak ya? Wah, udah banyak. Itu pertama kali launching tahun 2013. Ya, 2013. Modul pertama SBM 1.0 kayak kita bilang gitu ya. Itu kita cetuskan namanya itu di Yogyakarta waktu itu. Itu saking kita merasa pentingnya ilmu untuk para UKM. Nah, selain kita men-trigger mereka untuk berpikir besar, bermimpi besar, kita bekali mereka juga dengan ilmu. Nah, pada saat itu teman-teman ngerasa bahwa ini sesuatu yang baru, yang nggak pernah mungkin ya nggak banyak yang bisa membagi ilmu bisnis yang seperti itu gitu ya. Nah ya banyak kendala ya pada saat itu, karena kita menargetkan pada saat itu membuat gerakan namanya 1 in 20. 1 in 20 itu 1 juta pengusaha tahun 2020. Ya, tahun itu. Dan alhamdulillah insya Allah itu tercapai gitu. Saya punya alumni aja udah ratusan, mungkin puluhan ribu, ratusan ribu mungkin. Bukan alumni yang sendiri? Ya, alumni yang sendiri, belum yang sama Pak Budi gitu ya. Jadi kalau hitung itu mudah-mudahan, dan kalau nggak salah datanya di Indonesia sekarang lebih dari 2% sekarang jumlah pengusaha itu dibanding populasi naik gitu kan. Dan kita ngerasa lah perbedaannya ya. Di tahun ini artinya sekarang ini ternyata udah banyak pengusaha-pengusaha yang sukses, brand-brand lokal yang udah tembus ke 1 triliun, yang udah seolah kita happy semuanya. Ya, banyak pengusaha yang sukses, terus banyak usaha yang baru buka terus. Ada yang kerjanya opening mulu gitu ya. Ada yang open close kan. Ya kan. Ada yang sustain segala macam. Nah, ya alhamdulillah. Dan pada saat itu kita buat kelas gratis. Nah, SBM itu gratis. Kita sukarela. Kita teman-teman di daerah, ayo kalau mau bikin ini free gitu ya. Yang penting waktunya cocok, tinggal diadain, terserah. Mau diadain di tempat apa, di hotel kan terserah. Jadi swadaya aja. Ya, jadi kita datang tuh nggak dibayar. So free. Terutama untuk yang ke daerah-daerah free. Ya. Nah, yang jadi problem adalah permintaannya waktu itu banyak banget. Di Sumatera, di Padang, di Palembang, di Pekanbaru, di Jambi ya. Sumatera semua kita jamah tuh. Di Jawanya Surabaya, Jogja, Bandung, Jakarta itu banyak. Yang bisa ngajar cuma kita berdua doang, saya sama Pak Putri. Awalnya. Iya, awalnya. Sampai waktu itu ya karena cuma kita berdua doang, ya kita tidur di airport. Jadi ngalamin saya. Jadi yang misalkan baru landing dari Jogja nih, pas subuhnya itu landing dari Jogja, karena dulu kan pesawat kan sampai ada pesawat malam tuh. Ya. Pesawat itu subuh ada, terus pulang malam tuh ada. Jadi saya bisa PP waktu itu. Ini maksudnya tidur di airport tuh bukan di hotel kan? Bukan di hotel. Karena saking padatnya ini mau jadwal. Mau jalan lagi nih. Iya, jadi udah itu sampai airport malam, ya udahlah istirahat sebentar gitu kan. Subuh udah berangkat lagi ke Palembang misalnya. Sempat nginep di hotel? Udah nggak sempat. Ya ngapain lah, udah tanggung lah. Orang dulu tuh pesawat malam tuh ada yang landing sampai di Jakarta tuh jam 10:30 malam, jam 10 malam. Ya udahlah. Subuh udah jalan lagi. Subuh udah jalan lagi. Udah akhirnya kita kayak gitu. Nah, sampai saya pernah satu kejadian di Padang tuh saya sampai pingsan. Pingsan saya. Mungkin capek. Jadi pas lagi jadwal jadwal roadshow gitu. Jadi waktu itu kita targetkan ada 8 kota, soal saya lupa ya. Roadshow. Cuma saya sama Pak Budi doang berdua. Jadi Pak Budi tadinya kan tandem saya. Ya, makanya saya kangen ngajar bareng beliau tuh. Itu Pak Budi katanya kangen ya. Oh iya dong, itu guru saya. Saya kalau udah tandem sama dia, dahsyat itu. Iya, saya juga kangen ya. Iya, itu. Pak gitu kan. Saya duet aja tuh. Pokoknya satu dikasih mic, udah selesai gitu semuanya. Nah, cuma pada saat itu ya karena banyak berita, akhirnya kita harus pisah, ada seperti ya. Jadi Pak Budi ngajar di mana. Akhirnya ada satu cerita di Padang ya. Di Padang, insya Allah tahun 2014 ini. Gitu. Itu saya diundang ngajar SPM ya di Padang di
Universitas Andalas di Unan. Di Unan itu kondisi saya terus terang emang udah capek, lagi capek karena habis keliling-keliling. Nah biasa kalau kita ke daerah itu kan kita ngobrol lah teman-teman daerah. Jadi ngobrol sampai malam, terus saya istirahat di hotel, pagi udah dijemput lagi. Nah begitu kita perjalanan ke kampus tuh, begitu saya masuk, Masya Allah waktu itu dibuka sama rektor. Ya, rektor Unan kalau nggak salah. Dan pesertanya wah luar biasa, lebih dari 200. Oh, animonya bagus. Wah, animonya banyak banget. Ya, wah, akhirnya pada saat itu nggak tahu kenapa, begitu saya pegang mic, oleng saya. Hah? Oleng saya. Jadi kayak blackout gitu. Blackout. Mungkin capek ya. Sebelumnya emang nggak kerasa gitu? Nggak kerasa. Maksudnya normal aja? Normal aja. Mutar. Normal aja. Pas pegang mic mau tampil? Iya, pas pegang mic ya sekitar 5 menit, 10 menit ya. Terus saya kok ngerasa ada yang nggak benar gitu. Jadi ada yang nggak benar. Terus saya agak kayak apa sih? Kayak pek gitu loh, kayak mati lampu ini loh. Tiba-tiba loh, tapi cek gitu. Wih. Terus saya sadarkan. Terus abis itu wah deg-degan kan. Saya bilang, wah ada apa gitu. Tapi akhirnya dulu saya panggil ada satu teman, deh lu ngisi dulu deh, ngomong apa kok, apa aja deh pokoknya gue harus ke rumah sakit deh. Sempet jatuh? Jatuh enggak. Cuma udah kerasa? Saya udah kerasa, udah mulai agak lemes badannya. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit waktu itu, dikasih vitamin, diperiksa darah apa segala macam sih, alhamdulillah waktu itu nggak ada apa-apa ya. Ya mungkin karena kecapean. Nah, jadi sampai segitunya kita perjuangan gitu, ya perjuangan kita, dan itu betul-betul kita nggak dibayar, kita swadaya, dan kita bahkan ngeluarin duit sendiri, gitu loh, kita ngeluarin duit sendiri masing-masing. Pergian kemana-mana? Iya, seriously. Jadi kita bayar pesawat sendiri, saking kita itu melihat teman-teman di daerah tuh perlu ini gitu, perlu ini. Jadi ya udahlah, ini bagian dari perjuangan. Ya bagian dari perjuangan. Jadi 2010 ya, 2013 mungkin ya kita swadaya aja. Ya alhamdulillah Allah mudahkan gitu ya pada saat itu, dan alhamdulillah banyak yang terbantu atas ilmu itu, dan banyak sekarang bisnisnya udah mulai besar-besar. Betul. Nah, jadi kalau dilihat pertanyaannya, perjalanan saya sepanjangnya panjang sebenarnya. Jadi kalau ditanya Coach Yusak paham ilmu bisnis segala macam, ini perjalanan panjang. Bukan cuma saya sebagai praktisi, tapi saya udah puluhan tahun, ya udah lebih dari 10 tahun. Memang saya bantu mereka dalam membantu mengisi gap ya, knowledge. Ya karena ketika Pak Yusak ngajar juga kan dapat informasi. Ya, saya belajar banyak gitu. Dari bisnisnya Kang Ridwan saya belajar. Karena bisnis itu kan unik. Iya, betul. Sama-sama jualan kue. Ya, tapi belum tentu strateginya sama. Betul. Strategi sama pun hasilnya beda ya? Beda. Kalau Kang Ridwan mungkin pernah ikut kelas saya ya. Iya. Ya, SFM ya. Ilmu yang saya ajarin sama, contoh kasus yang saya kasih sama, tools yang saya kasih sama, tapi semuanya memberikan output yang beda. Betul. Artinya apa sih yang membedakan? Dan saya nggak mengatakan itu ada yang salah, ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar di bisnis kan. Ini kan masalah preferensi aja. Betul. Ada orang yang sukanya begini, ada orang yang sukanya mainnya begini, ada orang yang sukanya mainnya di profit, ada orang yang sukanya mainnya di cash flow, ada orang yang sukanya mainnya di valuasi, ada orang yang sukanya numpuk-numpuk aset. Ini kan masalah preferensi aja, gitu kan. Salah, nggak ada yang salah, gitu kan. Jadi bisnis itu unik, seperti orang, manusia itu kan unik. Betul. Ya, sidik jari ini kan beda-beda. Iya, nggak ada yang sama. Gitu ya. Jadi ya itulah uniknya bisnis. Makanya saya belajar tuh dari Kang Ridwan, saya belajar dari teman-teman yang lain, saya belajar. Akhirnya mungkin dari situ saya bisa bikin satu modul pembelajaran yang mana saya bisa berbagi apa yang pernah saya pelajari gitu. Dari banyak bisnis, bukan cuma dari buku. Saya juga belajar di buku gitu ya. Saya belajar juga teori-teori gitu ya. Tapi bagaimana mempraktekkan teori ini kan jauh lebih penting. Nah, cerita kayak gitu. Nah, dulu saya nggak dikenal sebagai ahlinya keuangan. Iya. Nggak. CEO dulu jadi. Ya, saya lebih kenal ya bisnis strategi gitu ya, CEO. Jadi nggak dikenal saya sebagai keuangan. Nah, sampai akhirnya kita berbagi tugas ya sama Pak Budi gitu ya. Kenapa? Karena saya ngelihat lebih ngerucut lagi. Yang tadinya masalah mindset, terus yang kedua masalah UKM itu adalah ilmu ya, masalah knowledge. Nah, dari semua knowledge, gap yang paling gede adalah knowledge keuangan. Coba deh lihat ya. Kalau ngomongin marketing mah jago-jago deh.
Ya, Ngomongin produk development, aduh, jago semuanya. Bikin formulasi produk, jago. Strategi jualan, digital marketing, jago-jago. Begitu giliran keuangan, memble semua. Kan gitu kan? Panggil orang keuangan. Nah, panggil orang keuangan, pakai staff aja segala macam. Padahal nggak begitu. Nggak begitu. Kalau kita lihat ya, keuangan itu adalah driver kalau sekarang gitu. Jadi bukan cuma masalah debit, kredit, bukan cuma masalah akuntansi, keuangan itu. Tapi akuntansi, kalau teman-teman perhatiin ya, kita perhatiin, Kang Ridwan perhatiin. Let's say misalkan kita ngomong perusahaan-perusahaan yang besar lah. Gojek itu perusahaan teknologi, tapi bagaimana mereka memanage keuangan? Nggak bisa kan hanya cuma sekedar bikin accounting, nggak mungkin. Mereka punya strategi keuangan yang udah jelas. Kopi Kenangan, kenapa outletnya bisa lebih banyak? Ya, apa bedanya dengan di Janji Jiwa misalkan? Ya salah satunya adalah manajemen keuangannya. Betul. Gitu. Beda. Bikin proyeksinya udah bagus. Udah. Bagaimana mereka buka cabang, bagaimana mereka mendapatkan itu semuanya kan manajemen keuangan. Betul. Jadi keuangan itu ada 3 level kalau saya bilang. Level yang pertama tuh level fungsional. Level fungsional tuh yang ngomongin debit, kredit, akuntansi, lapor pajak. Basic ya. Itu yang daily operation. Itu yang dilakukan sama semua perusahaan. Nah, kita kebanyakan hanya bicara di situ. Betul. Kita belajarnya di situ. Masalah akuntansi lah, masalah laporan. Nah, padahal keuangan di level yang lebih tinggi itu bicara how to win. Bagaimana manajemen keuangan membuat perusahaan bisa memenangkan persaingan. Jadi bagaimana kita menjadi juara dengan manage keuangan. Contoh misalkan, Kopi Kenangan menurut saya, manajemen keuangannya udah bukan how to support daily operation, tapi how to win. How to get more market share. Itu strategi keuangannya mereka. Jadi bagaimana market share-nya mereka bisa lebih besar. Ya, dia kelola keuangannya. Orang keuangan yang nge-manage itu sehingga membuat strategi strategi perusahaan. Iya, ada yang namanya strategic finance namanya. Jadi finance nggak cuma ngomongin, ada strategic finance, strategic accounting. Jadi bicara jangka panjang. Ya kan kalau orang keuangan kan selama ini yang mereka tahu ya gua mah cuma ngurusin keuangan aja. Iya. Kan? Tadi Lapor-laporan, itu lebih fungsional gitu. Padahal kalau bicara lebih luas, justru orang keuangan yang berperan penting. Iya, berperan penting. Makanya orang bilang orang keuangan itu tangan kanannya CEO. Kan gitu ya, tangan kanannya, karena dia bisa merancang, dia bisa memodel keuangan, gitu ya, sesuai dengan apa yang perusahaan itu inginkan, gitu loh. Jadi model keuangannya dan diatur betul-betul. Nanti bagaimana dia fundraising, bagaimana dia menciptakan value, nilai, ya sehingga nilai perusahaannya bisa lebih naik, sehingga banyak investor tertarik. Itu kan salah satunya manajemen keuangan, ya value creation namanya, gitu ya. Terus earning management tuh banyak, ya itu mereka bisa lakukan. Nah, terus di wilayah yang lebih tinggi lagi, keuangan itu bertujuan untuk membuat perusahaan itu lebih tumbuh, how to grow. Jadi yang di bawah itu adalah how to support, yang di tengah itu adalah how to win, yang di atas lagi how to grow. Kayak misalkan di sini udah manajemen keuangan udah bicara tentang aksi korporasi. Bagaimana dia merger, bagaimana dia akuisisi, bagaimana dia diversifikasi bisnis, gitu toh. Bagaimana dia utilisasi database, bagaimana dia IPO. Itu keuangan semua. Itu keuangan semua. Jadi gede keuangan itu. Nah, itu gapnya tinggi sekali. Betul. Ya, teman-teman masih bicara di wilayah fungsional. Itulah salah satu kenapa bisnis mereka sulit besar. Ya, susah besar. Ya, mentok di 50 miliar. Mentok di 70 miliar. Ya. Itu bisa 50 miliar, 70 miliar. Kenapa? Itu diuntungkan menurut saya. Kenapa? Karena Indonesia marketnya gede. Marketnya gede. Ya, artinya apa? Bisnis di Indonesia nggak usah dikelola secara profesional. Biasa-biasa aja kayak manajemen warung aja gitu. Bisa kok 100 miliar gitu. Karena marketnya besar. Marketnya besar. Jadi by nature-nya udah by nature-nya bang udah ada. Makanya orang asing pengen invest di Indonesia karena market kita gede. Demografinya kita cukup bagus. Kelas menengahnya cukup banyak. Ekonomi tumbuh terus. Jadi kita termasuk negara yang punya market cukup bagus. Makanya gampang lah. Jualan aja keripik singkong. Bisa 50 M. Bisa 50 M gitu. Jadi, dan ada. Kita mau bisnis apa sih di Indonesia? Lu mau jualan nih, jualan pohon,
jualan buku, jualan lampu, jualan ini. Ayo mau di mana? Jadi kok 50M. Asal jago jualan aja. Ya asal jago jualan, asal konsisten, ya komit gitu ya. Ya 3, 4, 5 tahun bisa kok kita dibuat kayak gitu. Betul nggak? Nah, cuma setelah itu ke 1 miliar agak susah. Mau ngapain lagi? Nah, jadi makin kecil kan. Kalau udah ketika ke 1 miliar perlu strategi, ya perlu strategi. Karena apa? Lawannya udah besar, gitu ya. Lawannya udah perusahaan multinasional dan segala macam. Nah, ini perlu strategi keuangan. Makanya saya bilang saya harus ngisi gap ini. Ya makanya Mas Rojak sekarang kan banyak Lebih ke keuangan, ngajar tentang keuangan. tentang keuangan, gitu ya. Ya gitulah. Emang basicnya dulu keuangan apa gimana? Enggak, dulu saya sebenarnya perusahaan pertama saya perusahaan IT. Nah, Ya, karena saya umur berapa tuh? tahun 2007 lah, 2006 lah. Mungkin nggak gini. Waktu kuliah dulu, gitu ya, saya S1-nya malah bukan keuangan. Saya S1-nya sastra. Saya bukan ini, ya spesial. Muridnya Kosizak. Iya, teman-teman tuh. Iya, saya bukan keuangan. Ya, S1 saya malah bukan keuangan. Sastra. Iya, saya sastra. Sastra apa? Sastra Indonesia. Iya, kan? Oke, lanjut. Iya, luar biasa kan. Nah, Oke. S2 saya keuangan baru ya. S2 saya keuangan. Nah, tapi saya belajar bisnis sepanjang itu ya saya belajarnya di jalan, ya otodidak segala macam gitu ya. Terus juga di luar itu juga saya ngambil banyak sertifikasi ya keuangan gitu ya, ngambil sertifikasi keuangan. Jadi kalau kuliah formal saya S1 malah bukan keuangan, gitu ya. Tapi saya di luar itu banyak ngambil sertifikasi, banyak belajar, baru S2 dan insya Allah nanti S3-nya lebih ke keuangan. Nah, dulu saya lebih sukanya tuh ngulik. Saya dulu programmer. Ya saya programmer. Itu pun programmer otodidak, gitu ya. Karena waktu saya di kampus dulu, ya saya kuliah di Pajajaran ya. Itu saya lebih banyak tidur di warnet, Kang Ridwan. Tidur di warnet. Ngapain? Nah, karena nggak punya kosan saya tuh. Jadi saya buka juga di sini kejadian. Saya nggak pernah punya kosan. Jadi saya kuliah, ya karena zaman itu tuh ya saya dari keluarga biasa-biasa aja lah. Gitu ya. Jadi saya lebih merantau, nekat gitu ya, dari Jakarta kuliah di Bandung. Dan tinggal di Jakarta aslinya. Ya saya Jakarta, orang tua Jakarta, terus kuliah di Bandung, dan waktu itu saya nggak punya uang untuk bayar kosan. Nggak punya uang? Nggak punya uang untuk bayar kosan. Jadi saya mau uang tuh udah deket banget, karena dari kuliah pun saya udah nyari uang sebenarnya. Ya, jadi yang jiwa entrepreneur saya tuh udah ada dari dulu, jiwa survival ya gitu ya. Nah, karena kalau saya nggak nyari uang ya nggak bisa hidup waktu itu. Jadi di kampus tuh saya ingat banget orang tua saya itu waktu saya diterima ya, saya bilang waktu itu orang tua saya baru kena PHK. Waktu itu kan krisis ya, baru kena PHK. Terus saya bilang saya diterima di Bandung. Terus bapak saya bilang, aduh harusnya kamu kerja katanya gitu kan, karena bapak udah nggak bisa ngebiayain gitu ya, kuliah gitu. Oh, tenang aja. Saya bilang, saya cuma butuh restu kok gitu kan. Masalah dia nggak bisa ngebiayain saya udah tahu itu. Udah paham dari Udah awal. paham. Ya, saya cuma butuh restu saya gitu. Nah zaman itu kan nggak ada handphone, nggak ada apa kan. Betul, Ya. Nah akhirnya udah saya berangkat ke Bandung. Ya udah merantau. Cukup bawa, saya cuma punya aset tuh carrier tuh. Saya dulu suka naik gunung juga. Saya bawa carrier, udah tidur. Itu aja lemari saya, rumah saya gitu. Ya tidur di masjid, tidur di mana segala macam. Jadi memang nggak pernah punya kosan saya. Pas lagi kuliah, Iya. susah pulang nggak jelas kemana. Nggak jelas kemana. Bisa kadang Nomaden, makanya saya bilang tuh nomaden. Ya, bahkan ada teman-teman saya nih guyonan gitu ya. Dulu tuh ada saya disebut dengan PGT namanya. Penghuni gelap tetap. Penghuni gelap tetap. Oke, kita tahu ya ada desainer penghuni gelap tetap atau PGT lo gitu kan. Numpang di. Iya, numpang gitu kan. Modal tas aja gitu. Oh, udah. gitu. Ya alhamdulillah insya Allah. 4 tahun saya selama kuliah saya di Bandung ya. Kalau biasanya setahu saya yang PGT kayak gitu nggak selamanya. Ini Iya. mah selama 4 tahun. Selama 4 tahun saya tuh PGT. Ya, nggak penghuni gelap tetap gitu ya. Tapi nggak terlalu tetap juga sebenarnya, nomaden juga gitu. Pindah. Ya Orang lain kan yang setahu saya
Iya. Di teman, Iya. Diam gitu. Iya. Kok susah kok? Iya, pindah. Ada beberapa teman lah gitu ya. Ada beberapa teman. Ya, alhamdulillah sih mereka nerima gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Ini nih, temennya Kang Sujak udah jadi apa nih? Gitu ya. Nah, jadi waktu itu saya lebih banyak di warnet sebenarnya. Lebih baik itu Sambil nyari penghasilan tambahan. Nah, iya betul, betul. Jadi dari warnet itu jadi warnet dulu di Bandung ada satu warnet. Dia tuh ada happy hour. Nah, happy hour-nya tuh 1 jam cuma Rp1.000. Rp1.000. Itu jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Ya, jadi saya bayar itu 7.000 ya, 6.000 atau 7.000 untuk bisa tidur di situ. Karena di warnet itu warnet lesehan kan. Itu sebenarnya pengen numpang tidur. Numpang tidur sebenarnya. Kan ada kamar mandinya, kan ada musolanya. Jadi sebenarnya numpang tidur. Nah, jadi ada lesehan, ada kayak gini kan, bantal kayak gini kan. Ya udah, kita tidur di situ apa sih. Nah, dari sembari saya nunggu ngantuk, saya tuh ngulik. Ya, saya ngulik. Nah, saya ngulik bahasa-bahasa lah. Jadi saya bukan cuma user, ya itu kan masih terkenal astaga.com, Lovemail, terus Yahoo, ya, terus ada Yahoo Messenger ya waktu itu ya lagi rame ya. Friendster belum ada. Belum ya? Iya, ya kan Friendster belum ada. Friendster baru 2023 kalau nggak salah. 2003 2004 insyaallah. Nah, itu lebih jauh dari itu. Lebih jauh dari itu. Nah, waktu itu otak saya tuh begini, nggak tahu ya. Otak saya tuh mikir gini. Kalau saya ngeliat sesuatu, saya langsung nanya, gimana bikinnya? Saya nggak tahu kenapa. Alam bawah sadar saya langsung begitu. Gimana bikinnya? Penasaran? Iya, penasaran tinggi. Kok bisa sih kayak gini gitu? Kok bisa sih kayak gini? Nah, terus kita kan join di forum-forum chat ya waktu itu ya. Dalnet, MRC kayak gitu ya dengan anak-anak Jogja. Jogja Carding, segala macam tuh. Itu banyak hacker dulu tuh. Jadi saya tuh penasaran kok bisa ya mereka nge-hack ini, nge-hack segala macam. Tuh akhirnya saya belajar. Dan ilmu nggak banyak. Kalau kita googling dulu gitu kan, ya googling ya info seadanya aja. Belum banyak. Nah, akhirnya saya ngulik dan segala macam dari mulai belajar bahasa HTML, PHP, ASP, terus database-nya MySQL tuh akhirnya saya menjadi programmer otodidak gitu. Saya bisa bikin satu aplikasi. Bahkan sebelum Facebook itu ada, saya pernah bikin aplikasi sejenis Facebook. Namanya kalau nggak salah namanya Muslim Face. Muslim Face itu adalah saya mau mengkonek semua Muslim seluruh dunia. Gitu loh, seluruh dunia. Karena Muslim waktu itu gede kan. Waktu nggak lama dari itu Facebook tuh nggak salah tahun 2006-2007 kalau nggak salah. Karena kuliahnya lagi bukan di Harvard ya dulu ya. Iya, bukan juga di Harvard. Nggak tahu, saya nggak ada akses gitu. Dan memang waktu itu servernya kan, seingat saya itu membernya udah lebih dari 5.000 ya usernya. Oh iya, seriously. Udah banyak, tapi waktu itu kan saya nggak punya duit. Jadi server ini perlu di-upgrade terus kan. Nah, biaya server ini kan nggak murah. Dan saya nggak tahu waktu itu harus cari investor atau cari apa belum paham gitu. Akhirnya saya banyak tuh bikin aplikasi dulu tuh. Aplikasi tuh banyak. Jadi akhirnya singkat cerita, ya saya programmer sebenarnya. Bisa. Jadi baru ketahuan programmer jalanan. Nah, jadi ilmu keuangan saya dasarnya karena memang saya punya algoritma. Gitu loh. Nguliknya udah jalan ya. Saya waktu SD kebetulan pernah juara matematik. Pernah. Jadi memang ada. Iya, emang itu begitu. Saya Tapi suka. bukan dari brojol kan, bukan dari brojol, dari brojol. SD pernah juara matematik. Pernah. Tapi secara hitungan udah lancar. Logik ya. Bukan apalan. Saya bukan orang apalan gitu ya, tapi orang logik. Jadi orang algoritma. If then else gitu. If then else. Jadi if ini gitu ya kan. Nah, itu udah jalan. Nah, sama ternyata begitu belajar keuangan kan logik ya keuangan itu logik kan. Nah, belajarnya di mana? Nah, itu kan pertanyaannya itu ya. Pertanyaannya. Awalnya gimana? Setelah pesan-pesan berikut itu. Wah, ini spesial nih buat Kang Ridwan nih sebenarnya nih. Jadi saya buka aja di sini gitu ya. Ya, apa namanya? Belum pernah dibuka. Okay, ini behind apa ya? Undercover ada kan. Biar di sini jadi untold story ya, untold story gitu kan. Jadi kalau bisnis saya ngerti, ya saya bisnis ngerti karena
2005 saya pernah jadi pernah bekerja di salah satu perusahaan IT juga di Sudirman, pernah juga jadi manajer di sana gitu ya. Terus juga saya pernah ada di perusahaan keuangan juga, di insurance sama Pak Budi Isman gitu kan. Terus saya juga pernah punya bisnis sendiri tahun 2007-2008 dengan Pak Budi Isman juga. Dan Pak Budi Isman tuh udah mentoring saya udah lama ya, makanya orang bilang saya itu murid pertamanya beliau gitu ya. Karena dia itu memberikan waktu saya untuk ngajarin saya bisnis tuh lama banget. Jadi saya belajar S1, S2 bisnis saya itu di Budi Isman University lah kalau saya. Kalau sekian tahun juga. Iya, dan itu private ya, itu private itu. Mahal itu. Mahal, Itu yang bikin sekarang itu ya, mahal itu. Jadi ilmu bisnisnya mungkin saya dapat dari dia lah gitu ya, dari dia. Dia jago strategi, dia banyak segala macam. Nah, yang kedua kalau keuangannya waktu itu karena keuangan ini kan ada aturannya gitu ya, ada hitung-hitungannya juga, ada risikonya juga, ada rasio-rasio. Nah itu kan harus dipelajarin gitu kan. Nah singkat cerita, saya diminta untuk mendalami belajar keuangan sama Pak Budi Isman. Jadi Pak Budi Isman saya untuk dalamin keuangan, karena nggak ada keputusan bisnis yang bukan keputusan keuangan. Betul ya. Semua keputusan bisnis kan keputusan keuangan. Betul. Maka apapun background kita, kalau kita udah jadi pebisnis, wajib belajar keuangan. Jadi wajib itu. Jadi ibaratnya apa ya? Kalau lu udah Islam, lu wajib sholat lah. Gitu kan, kayak gitu kan. Lu wajib tuh, nggak boleh ditolak gitu. Nah sama. Mau nggak mau ditelan gitu. Walaupun kita kurang detail. Iya gitu. Telan gitu. Jadi wajib lo di rukun Islam nih lu jalanin kan gitu ya. Nah sama kalau kita mau jadi pengusaha, keuangan tuh wajib. Terutama mau jadi pengusaha besar ya. Oh ya, iya betul. Usaha kecil juga sebenarnya sama belajar keuangan. Karena orang keuangan ada tetap orang keuangan kan. Karena mata uangnya bisnis kan uang. Yang bisnis itu kan dimulai dengan uang, diakhiri dengan uang kan gitu kan. Semuanya kan berkaitan sama uang. Betul. Nah maka belajar keuangan tuh menjadi wajib gitu loh. Nah akhirnya saya diminta untuk belajar keuangan. Ada satu orang yang saya mau belajar karena dia orang keuangan. Saya belajar gitu kan dengan orang ini, terus dia ngajarin saya nggak mudeng gitu, nggak mudeng. Awalnya gitu. Awalnya dia cerita, cuma ngajarnya bukan di situasi yang formal ya, cuma nanya. Pokoknya apa yang dia jelaskan saya tuh nggak mudeng saya. Apa sih? Udah tuh nggak lama lagi ketemu, mungkin 2 kali ya saya ketemu, ngobrol lagi tuh, terus lagi nggak mudeng saya. Akhirnya saya mikir, gue yang bego atau memang keuangan itu ilmu yang susah gitu. Sempat di titik saya pernah di titik itu. Tapi akhirnya apa? Waktu itu saya minta dikirimin aja bukunya atau template-nya, ya biar saya ulik sendiri. Karena memang otodidak saya ini kuat gitu. Oh, karena udah dilatih ya? Iya, udah dilatih. Coba lihat Excel-nya, lihat rumus-rumus Excel-nya gitu. Ya kan waktu itu kita mau bikin financial modeling, lihat rumus-rumus Excel-nya. Akhirnya apa? Saya ulik gitu, tek, dapat logiknya saya. Justru karena ngulik sendiri? Iya, ngulik sendiri. Logiknya dapat saya. Nah dari situ, lah kalau ini gini dong, kalau ini gini dong. Oh kalau rasio ini berarti harus jagain ini, harus jagain ini, harus jagain. Makanya saya pernah bilang ya, kalau teman-teman ngerti keuangan, kita punya strategi 10 kali lipat lebih banyak dibanding orang yang ngerti keuangan. Keuangan itu kan kayak main balon ya. Kayak main balon tuh, ditiup pencet sini gelembung sini, pencet sini gelembung sini, di sininya mengempes gitu kan segala macam. Balonnya tetap Nah, ekonomi kan begitu. Kalau kita misalkan orang mikir gini, kenapa sih negara nggak cetak uang aja terus bagi-bagiin kan kaya semua tuh penduduk, kan gitu kan? Itu kan logika bisa dibilang bego-begonya kan gitu kan? Sederhananya. Itu cetak aja uang, boleh nggak BI cetak uang? Boleh cetak aja, terus bagi-bagiin tuh, satu orang bagiin sebulan 20 juta, selesai nggak masalah? Nggak selesai. Kan di situ beres, yang lain ada ya. Iya nggak? Artinya apa? Artinya ketika itu terjadi, peredaran uang tuh jadi banyak. Ya. Ketika peredaran uang jadi banyak, apa yang terjadi? Inflasi. Gitu kan? Inflasi, harga barang naik semua. Gitu ya. Harga barang semuanya naik. Nah, kalau udah inflasi, akhirnya apa? Pemerintah naikin suku bunga. Suku bunga dinaikin biar orang naruh duit di bank, sehingga peredaran uang di masyarakat jadi nggak banyak. Ini kan kayak main balon tuh, pecat-pecat aja kan sebenarnya ekonomi. Sama di mikro juga kayak gitu. Kalau kita gedein ininya, akan dampak ke cash flow-nya. Kalau kita bagusin cash flow-nya, akan kena ke profitability-nya. Nah itu kan gitu aja tuh. Jadi kita
berusaha keuangan tuh membalance, ya membalance. Agar apa? Agar balon itu nggak pecah. Dan balon itu terus besar, tumbuh, dan nggak pecah, dan punya fundamental yang kuat. Nah itu keuangan. Justru karena saya ngulik sendiri. Ya, saya ngulik sendiri. Dari situ akhirnya karena jiwa mengajar saya kuat. Kalau saya habis ngulik, saya tuh bikin modul. Nah ini kebiasaan nih. Gitu. Habis ngulik jadi modul. Iya, jadi saya tuh gini. Setiap kali saya mengingat sesuatu, saya berusaha untuk mencatatnya. Oke. Nah, kalau sekarang lebih gampang ya, kita bisa screenshot atau apa gitu. Kita kumpulin gitu, apapun yang terbesit di benak kita. Gitu. Begitu saya dapatkan sesuatu, wow, momen gitu ya, gini toh gitu loh. Itu saya langsung buat catatan. Ya, saya buat catatan. Nah, biasanya catatan itu nanti akan berakhir ke PPT. Jadi PowerPoint tuh. Gitu kan. Nah, dari PowerPoint itu baru saya bagikan. Dari situ akhirnya yang bagus itu kan. Iya, makanya saya nggak tahu. Itu udah lama ya, nggak gampang nggak? Itu kebiasaan aja tuh, masalah kebiasaan. Ya, jadi tak dapat baru catat gitu. Makanya saya kalau teman-teman mungkin Kang Ridwan pernah ikut kelas saya, banyak sesuatu yang teman-teman dapatkan di kelas saya yang nggak pernah diajarkan di kampus. Nggak ada di luar. Nggak ada di luar. Kan saya pernah bareng sama orang keuangan saya. Iya, kan, iya, betul. Dia kan basicnya udah keuangan. Udah keuangan banget. Pas belajar di Kostusak, secara bisnisnya ada, Iya. ya kan? Tapi secara keuangannya, oh gini toh. Iya. Baru paham nih soal Iya. keuangan digabungkan dengan bisnis. Iya. Kan biasanya mereka lurus-lurus aja. Iya, iya, betul. Kalau ini, kok gue baru paham ya bahwa si Iya, iya, betul. manajer keuangan saya, Iya, betul. kan bareng ya. Betul. Belajar di Kostusak, dia baru paham bahwa oh ternyata keuangan itu sangat relate dengan bisnis. Itu sangat relate. Itu namanya the story behind the number. Gitu. Ya, saya bisa mengulik cerita di balik angka-angka di keuangan itu. Kan ada ceritanya itu, angka di dalam. Itu, ya. Nah, jadi cerita itu kita ini maksudnya ini. Kalau kita ulik begini, jadinya begini. Oh, kalau gitu ya lakukan ini aja gitu. Nah, jadi banyak sekali muncul strategi-strategi bisnis justru karena kita ngulik keuangan. Itu basicnya dari autodidak yang tadi itu ya? Autodidak. Kan nggak semua yang Kostusak kan ambil sertifikasi, Iya. pernah training. Nah, justru dari situ baru saya validasi. Oh. Ya, dengan mengambil beberapa sertifikasi keuangan. Jadi berani ngomong keluar tuh karena memang ini sudah tervalidasi. Bahwa konektivitasnya ada. Nah, gitu. ternyata ya begitu saya ikut kelas-kelas itu, saya justru melihat pertama itu memvalidasi apa yang saya buat, gitu ya, memverifikasi lah, gitu ya, apa yang ternyata antara ilmu di akademik dengan apa yang dilakukan para manajer keuangan, gitu, para CFO sebenarnya relate. Cuma keputus aja ada gap, ya, antara akademisi dengan praktisi. Nah, tugas saya adalah menggabungkan itu, gitu ya, menggabungkan itu. Makanya sekarang saya lebih banyak di dunia akademisinya, ya. Saya ngajar juga sebagai dosen di akuntansi Unpad, ya. S1 saya ngajar, walaupun S1 saya bukan itu ya, bukan accounting. Saya ngajar di accounting Unpad, gitu ya. Saya ngajar juga di ilmu bisnis segala macam, gitu ya. Jadi ya dari situ karena saya bisa ngelihat nih, ini poinnya. Tapi orang yang diajar kayaknya ini orang keuangan asli. Banyak yang nggak tahu basicnya bukan ini yang menarik gitu. Makanya out of the box ya, out of the box. Kalau kita lurus aja, kita nggak dapetin sesuatu yang baru gitu. Betul. Nah, kalau di kelas saya, alhamdulillah pesertanya bilang, walaupun mereka itu menghadirkan juga orang keuangannya, ada yang levelnya CFO, direktur, dan banyak dari BUMN. CFO kelasnya ada. Iya. Adik saya bahkan saya bikin kelas CFO gitu ya, yang ikut juga owner dan CFO. Ya alhamdulillah mereka juga nemuin sesuatu yang baru gitu. Ya artinya mereka kalaupun udah lurus juga, ternyata begini dong. Gitu. Iya. Jadi apa ya? Bisa dibilang tuh kalau main game tuh ada cheatnya gitu loh. Ada nemuin senjata rahasianya itu. Ini maksudnya. Makanya kalau saya ditantang untuk bikin tulisan jurnal ilmiah misalkan ya, insya Allah banyak banget judul sebenarnya, banyak tema. Iya, karena saya menemukan sesuatu yang belum pernah dibahas di dunia akademik. Nanti buat ini dokternya aja nanti. Nah, insya Allah Allah mudahkan. Ya. Coach, ini penasaran, ini kan Kostusak nih secara basic kan bukan di keuangan ya, tapi ketika mengulik sesuatu nih, kan atensinya kan full ya di situ ya. Itu saat itu bayangannya seperti apa sih? Apa Kostusak
bangun dari tidur dari jam berapa sampai jam berapa, terus berapa hari, kan nggak instan ya coach Nggak belajar instan. kayak gitu. Itu Nggak punya instan. habit seperti apa dulu waktu Gini. bisa seperti ini? Mungkin dari SD ya. Yang saya ingat ya, yang saya ingat pertama kali saya punya sifat yang seperti itu gitu ya, ngulik. Itu saya ingat kelas 3 SD. Waktu itu saya penasaran sama layangan kok bisa terbang. Bukan main layangan ya, ini Bukan main layangan. Nah itu begitu. Kalau cuma main layangannya doang udah biasa gitu. Saya tuh selalu pengen bikin layangan. Kenapa? Jadi kalau layangan ada kebetulan juga waktu itu orang tua kan nggak ngasih duit jajan banyak ya. Jadi beli layangan juga saya nggak mampu gitu. Jadi kalau saya mau punya layangan cuma ada dua. Pertama saya ngejar layangan yang udah putus gitu ya. Bahasa Sunda itu ngaronceng. Ngaronceng ya, ya kayak gitu ya. Yang ngejar layangan lewang gitu. Gitu ya. Saya kejar. Dan yang kedua, gimana saya bikin gitu. Nah, saya pernah ngomong gini kelas 3 SD. Kalau kita pengen punya sesuatu gitu ya, maka kita harus tahu apa yang harus kita lakukan dan kita harus melakukan apa yang kita tahu. Kelas 3 SD loh. Saya ingat banget kata-kata itu. Dan saya kalau nggak salah pernah mendokumentasikan, tapi insya Allah itu udah hilang kalimat itu. 3 SD. Kalau kita pengen mendapatkan sesuatu, maka kita harus tahu bagaimana cara mendapatkannya dan kita harus melakukan apa yang kita tahu. Ini kan relate ya. Kalau kita pengen masuk surga, kita harus tahu bagaimana caranya dan harus melakukan yang kita tahu. Itu kelas 3 SD itu. Saya ingat banget. Dan waktu itu relate-nya apa yang saya lakukan untuk bikin layangan. Jadi saya harus tahu bagaimana cara bikin layangan. Karena saya pengen punya layangan. Dan saya ingat banget itu. Tuh, kan ibu saya almarhum ya tahu tuh. Saya belum bisa tidur kalau saya belum bisa memecahkan misteri-misteri itu. Gitu. Berarti termasuk lagi ngulik keuangan pun sama. Waduh, sampai pagi itu. Sampai pagi. Jadi bukan instan juga kan? Bukan instan. Saya tuh ngulik, tak, dapat ini. Sampai saya ingat layangan itu saya serut gitu kan. Terus ngiket tali kan diimbangin gitu kan. Serut gitu. Itu saya udah buat tuh. Bikinlah saya layangan koang pertama, layangan gede itu, layangan koang namanya itu. Sempat dijual enggak? Enggak. Nah, jiwa jualan saya belum ada. Saya lebih ke jiwa curious-nya gitu kan. Jiwa entrepreneurship pertama kali saya nyari uang tuh mungkin insya Allah kelas 5 SD. Jadi rumah saya kecil tuh ada kuburan. Ada kuburan TPU lah, dekat nggak jauh. Nah kalau Lebaran kan dia mau puasa rame ya, orang pada ziarah ya. Nah akhirnya saya ikut teman bersihin kuburan orang. Ada orang dari pintu masuk kuburan tuh saya udah dampingin tuh. Udah ngikutin dari belakang bawa kape namanya, kape tahu nggak tuh yang gitu kan? Lewat bersihin. Habis itu udah keluarganya itu udah pada duduk ya, udah pada di kuburan itu saya bersihin rumputnya. Terus saya dapat duit 50 perak. Waktu itu 100 perak. Ya udah ada, udah nyari duitnya udah ada. Terus kalau musim banjir nih, saya nyari ikan. Itu lagi-lagi di kuburan itu. Di kuburan tuh kalau banjir tuh airnya gegenang dia. Nah, tuh saya masuk tuh. Ya saya nyari ikan pakai kelambu ya. Jadi pakai dulu kan orang tempat tidurnya tuh kalau banyak nyamuk tuh pakai kelambu tuh. Ya. Ada kelambu bekas tuh saya buat nyarok ikan. Nah, jadi memang jiwa survive saya mungkin dari kecil ya, jiwa ngulik ada, jiwa entrepreneurnya udah ada. Nggak tahu itu bakatnya siapa gitu, saya nggak tahu. Bukan Curious. orang tua juga. Iya, kayaknya juga bukan orang tua juga gitu. Ya, tapi kan nggak tiba-tiba ya coach. Ini kan perjalanan coach Yusak sampai di titik ini nggak tiba-tiba ya, nggak ujuk-ujuk lah gitu. Betul. Walaupun memang secara basic coach Yusak dari sastra, tapi memang jiwa kurusnya udah tinggi, terus mungkin ketika punya positioning sendiri ya di area keuangan gitu ya. Ada kan ketika ngajarnya Pak Burisman, masa sama ngajarnya kan mendalami keuangan dan saking mendalami karena punya basic tadi ya, algoritma. Jadi nyambung semua. Dan ketemu bahkan bisa dibilang banyak yang level C itu belajar dari Coach Yusak. Iya, alhamdulillah. Saya juga pernah jadi CFO gitu ya. Pernah juga jadi CEO gitu ya. Pernah juga jadi senior advisor untuk CEO, senior advisor untuk CFO-nya, membantu CFO perusahaan untuk mengambil keputusan gitu ya, untuk manajemen investasinya gimana, bagaimana capital allocation, ya bagaimana itu semuanya lah. Ya, sekarang makin luas lagi karena kan udah fokus kan. Nggak sambil kerja ya kalau dulu. Ya betul. Kalau kedepannya mau gimana coach? Kedepannya nih. Nah sekarang udah agak berubah nih, karena jiwa
sosial saya tinggi ternyata. Ya, jiwa sosial saya tinggi. Saya lebih ternyata, berarti sebelumnya nggak sadar gitu ya? Nggak sadar. Tiba-tiba. Ya, makanya orang-orang tuh kalau saya di SD ya, SMP, SMA, kuliah, itu teman saya tuh banyak alhamdulillah. Ada yang bilang ke saya gini, si Yusak itu mah 10 angkatan ke atas, 10 angkatan ke bawah pada kenal sama dia gitu. Jadi emang saya bergaul kemana-mana gitu. Karena memang, dan di setiap sekolah saya pasti pernah menjadi ketua alumni atau pernah ketua reuninya. Kalau saya udah jadi ketua reuni, tuh insya Allah jadi tuh acaranya gede. Jadi acaranya besar-besar. Karena saya senang ngumpulin orang. Saya senang bersosialisasi ya dengan orang. Saya lebih pengen lebih bermanfaat ya buat orang gitu. Makanya lebih banyak ngajar, lebih banyak ya nyari duitnya lebih banyak. Selain saya investasi juga ya, saya investasi juga di beberapa perusahaan, lebih banyak saya jadi konsultan ya, jadi advisor, ya lebih banyak ke situ ya. Ya selebihnya ya udahlah, so what, karena at the end of the day akan selesai juga kita kan gitu. Ya. Betul nggak ya? Kita punya waktu ya. Ada waktunya makin terbatas. Jadi ya udahlah, kita coba bermanfaat gitu ya. Ya lebih banyak jalanin agama lah. Udah banyak yang diberikan. Perasaan dulu belum panjang. Itu nggak panjang-panjang. Kayaknya panjang kan, segitu aja. Iya, segini aja lah. Iya. Coach, ada tips nggak buat sobat Kang Ridwan bisa terutama untuk keuangan ya? Iya. Keuangan dari perusahaan. Buat teman-teman ya, tips saya gitu ya, kalau teman-teman pengusaha atau teman-teman bukan pengusaha juga nggak apa-apa ya. Yang penting sih menurut saya gini ya, jangan pernah berpikir menjadi manusia rata-rata gitu. Jadi apapun ya, Anda mau jadi apapun, tapi jangan pernah mau menjadi manusia rata-rata. Artinya kita harus berpikir kita harus lebih dari yang lain gitu ya. Kita harus punya sesuatu yang menjadi hal yang bisa kita wariskan, yang bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu ya. Saya nggak mau mati dalam keadaan menjadi manusia biasa gitu. Kita harus betul-betul punya manfaatnya. Yang kedua, bermanfaat aja buat banyak orang gitu ya, bermanfaat buat banyak orang. Bahwa uang itu akan ngikutin kok, menurut saya gitu ya, akan ngikutin. Kalau kita ada bermanfaat dengan orang gitu ya, dan kita bisa menciptakan sesuatu yang unik, yang belum pernah diciptakan sama orang lain, uang itu akan datang sendiri sih, gitu ya. Uang itu akan datang sendiri, dan selanjutnya kita tinggal manage. Ya, saya bukan financial planner yang harus ngatur segala macam, enggak, tapi bagaimana kita bisa menciptakan values. Uang yang besar itu adalah ketika kita punya value, betul nggak? Kalau nggak ada value-nya, nggak ada uang besar. Ya, nggak akan datang. Iya, nggak akan datang. Jadi kalau cuma ngatur bagaimana mengatur gaji, bagaimana membagi-bagi gaji ini buat keluarga berapa, buat itu udah banyak lah. Teman-teman bisa belajar dari financial planner yang lain. Tapi menurut saya sih, hidup yang sekali ini kita harus menciptakan sebuah value dari diri kita. Gitu lah. Insya Allah uang. Itu aja sih, Kang Ridwan. Jadi kita perlu men-create value ya. Iya. Dan kita jangan jadi orang biasa ya. Jangan jadi orang rata-rata. Jadi punya beda, biarin disebut orang gila juga ya. Iya, nggak apa-apa. Jangan gila beneran. Iya, saya kan gila juga dulu tuh kan. Saya kan gila juga. Salah. Pemain bola nih. Oh ya, dulu saya striker itu, main bola juga. Tapi perlu lah main bola kan. Sekarang pelari ya. Sekarang hobinya lari. Cobain aja semuanya. Ya, Kang Yusak masih banyak sudah sharing. Thank you, Kang Ridwan. Buat sobat Kang Ridwan. Ya. Untuk inspirasi dan pengalamannya. Ya, semoga channel Kang Ridwan makin besar, makin bermanfaat, gitu ya, makin bermanfaat buat umat, gitu ya, mengedukasi banyak orang. Amin. Gitu. Makasih banyak ya, Coach, sekali lagi ya. Ya, thank you.